Itu bukan prestasi Menteri Pertanian. Itu gagasan besar Bapak Presiden. Kami hanya operator, eksekutor. Berikutnya, tidak sampai di situ aja. Ada TNI yang membantu. Ada BUMN, ada Bulog. Ada petani sebagai pahlawan pangan kita terdepan. Ada kepolisian untuk jagung. Semua anak bangsa yang terlibat, aku ucapkan terima kasih. Yang menarik itu kalau kami di lapangan paling timur, wilayah paling timur, pernah aku di Wanam, ya dicari Bapak. Kalau dicari Bapak, saya kan orang Sulawesi nih, ditanya aja di mana posisi, aku pasti pulang. Jadi kami di Wanam, saya ingat, itu Wanam ke sini kan 5,5 jam terbang. Sesudah Isya kami ditanya posisi di mana, subuh saya sudah tiba di sini. Kami memang jarang di Jakarta. Ya, sawah ya Pak Menteri? Iya, nggak ada sawah di Jakarta. Sederhana jawabnya. Iya Sawahnya juga, ada ya? di mana-mana. Iya. Kita harus cek langsung. Nggak bisa hanya menerima laporan. Kalau hanya menerima laporan, ini kan pangan khususnya beras ini vital. Kalau bermasalah, negara bermasalah. Jadi kita harus cek di lapangan. Kalau untuk meyakinkan bahwa ini semua on the right track, itu sudah berjalan dengan baik. Oleh karena itu kami dengan Pak Wamen, kami sepakat harus selalu ke lapangan. Ada yang lebih ekstrim, Mbak. Itu lebih ekstrimnya pada saat iklim ekstrim, kebijakan harus ekstrim. Kalau ada iklim ekstrim, kebijakan biasa-biasa, itu bisa berbahaya tuh. Karena iklim ekstrim, kebijakan ekstrim. Apa kebijakan ekstrim? Kami minta seluruh pegawai kementerian, termasuk saya, harus, yang dibawa saya, harus izin ke Menteri Pertanian kalau masuk kantor. Jadi sebetulnya harus di lapangan semua? Itu maksudnya. Jadi izin kalau masuk kantor. Biasanya izin kalau keluar kantor. Iya. Ini kalau masuk kantor di dibalik. Jakarta, itu harus izin. Tapi kalau dia di sawah, mengecek semua, memastikan bahwa semua program pemerintah itu berjalan dengan baik, itu tidak perlu izin. Jadi kebijakannya malah dibalik, cukup ekstrim juga ya? Karena iklimnya ekstrim. Ya alhamdulillah hasilnya cukup baik. Itulah mungkin Bapak Presiden selalu cari. Jadi Pak Menteri benar, tadinya jadi gosong, jadi hitam. Tadinya nggak hitam kan? Memang, ya dulu hitam. Jadi dulu hitam waktu jadi menteri, sekarang gosong. Terjadi peningkatan. Pak Menteri, ya ini artinya kan dicari Presiden Indonesia. Artinya kan Pak Menteri ini sudah dapat blessing kan untuk tidak ikut sidang kabinet atau pada saat lagi ada acara. Itu kan Pak Menteri selalu izinkah atau juga beliau tahu bahwa justru tadi dibalik. Jadi Pak Menteri pun bila kalau ada di Jakarta malah justru izin, atau ketika di lapangan Pak Menteri nggak izin sama Presiden? Sidang kabinet tetap kami ikut. Hadir. Kadang-kadang ratas gantian dengan Pak Wamen, makanya ada Wamen. Gantian ratas ya. Iya, tetap kami ikut. Tapi ada tapinya. Yang menarik itu kalau kami di lapangan paling timur, wilayah paling timur, pernah aku di Wanam. Ya dicari Bapak. Kalau dicari Bapak, saya kan orang Sulawesi nih, ditanya aja di mana posisi, aku pasti pulang. Jadi kami di Wanam, saya ingat, itu Wanam ke sini kan 5,5 jam terbang. Sesudah Isya kami ditanya posisi di mana, subuh saya sudah tiba di sini. Dan 1 bulan kami 3 kali ke Wanam mengecek langsung program unggulan kita, yaitu cetak sawah 1 juta hektar. 1 bulan 3 kali. Bisa bayangkan itu 30 jam
PPK. Tuh tadi saya baru nanya, tidak semua masyarakat tahu 6 itu berapa jauh Pak Menteri? 10 saya 30 jam. 30 jam bola-balik nih. 30 jam Satu bulan. bolak-balik. 1 bulan. Itu satu tempat. Kalau pangan kita harus detail. Micromanagement. Detail. Kalau enggak, ini bisa bermasalah. Lain di atas kertas laporan, lain juga kenyataan nanti. Dirjen pun kepala dinas aku petakan. Kalau ini melapor, ada naik sedikit 10% laporannya. Ada 20%. Kalau ini, ya 1%, 2%. Ada juga melapor lebih 50%. Jadi faktor koreksi aku berikan dan mereka tidak tahu. Contoh saya melapor, contoh nih, melapor ke saya. Luas tanam padi sekarang 100.000. Kami cek lapangan, kami cek jumlah pupuk yang masuk, kami mengecek luas sawah baku, kami mengecek bagaimana pengairannya. Aku kumpulkan data ini, oh ternyata laporannya naik 20% dari kenyataan lapangan. Ini aku kasih faktor koreksi. Jadi si A, tapi kami tidak menegur mereka, cuma kami berikan faktor koreksi kalau melapor dari wilayah, oh sekian. Paham maksudku? Jadi laporannya 12 tapi ternyata kondisi lapangan 10. Aku beri faktor koreksi 20%. Sampai itu kami lakukan seluruh Indonesia. Pak Menteri tadi bilang micromanagement harus dilakukan. Sampai seorang menteri pun harus ke lapangan langsung. Pak Menteri tadi bilang juga bahwa laporan-laporan dari di lini bawah atau dirjen-dirjen ternyata kan tadi ada yang mungkin dinaikkan. Nah, Pak Menteri artinya kan seorang leader itu kan KPI leader itu keberhasilan adalah bagaimana bisa mendelegasikan. Artinya Pak Menteri tidak percaya dong sama tim-tim di bawah. Kita percaya. Tapi kalau kita percaya 100%, bisa kita kecewa. Tidak ada laporan yang sempurna, termasuk saya. Yang sempurna itu cuma yang menciptakan kita. Olehnya itu saya percaya semua. Kalau saya tidak percaya mereka, tidak mungkin kami pakai. Tetapi tingkat kepercayaannya pasti berbeda-beda. Ada tingkat kepercayaan, ya seperti statistik, 90%, 95%, ada 85%. Saya kira itu. Kami percaya semua, tetapi kami harus cek. Tapi ada yang lebih detail lagi. Kami terima laporan 2 kali sehari, seluruh Indonesia. Subuh, sesudah maghrib atau isya. Kami tahu, oh ini sekian, ini sekian. Dan masing-masing ada penanggung jawab per provinsi. Kalau turun, luas tambah tanamannya nih, hari ini turun, aku ngecek sampai ke bawah. Kabupaten mana, siapa penanggung jawabnya, kenapa, apa masalah di sana. Oh Pak, banjir. Beri bantuan benih cepat, pengolahan tanah. Baru bisa, yang saya tahu ya, karena kami dari bawah. Dulu mengelola perusahaan juga demikian. Nah ini kebetulan kami pengusaha, juga di birokrat sudah lama, sudah 20 tahun lebih. Juga kami dosen, ngajar. Jadi kami bisa memahami akademisi, sektor ini akademisi, pengusaha, dan birokrat. Saya coba mix. Tapi kata kuncinya dalam bekerja adalah kita harus jadi teladan dari anak buah. Tidak mungkin kita bisa bersihkan suatu kantor kalau tangan kita kotor. Nggak ada sapu kotor membersihkan lantai kotor. Nggak mungkin. Kita teladan, kemudian apa yang kita ucapkan, kita lakukan, anak-anak ikut. Karena kalau tidak, ada sanksi sosial di bawah beredar. Ini bapak, ini cuma ngomong omon ini bapak. Meritokrasi, udah jadi. Sekarang alhamdulillah. Pak Menteri, kita melihatlah bagaimana kemudian sepanjang Indonesia merdeka, 3,7 juta ton dihasilkan selama Januari ke April. Artinya kan ini prestasi Menteri Pertanian Republik Indonesia.
bagaimana kemudian dan dipuji-puji terus oleh Presiden. Gimana sih Pak Menteri? Sebetulnya ternyata kita masyarakat melihatnya, loh bisa ternyata kita ini bisa stok pangan dan stok beras gitu. Ya, Kenapa harus nunggu sudah selama ini Pak Menteri? Sudah aku luruskan dikit. ya. Itu bukan prestasi Menteri Pertanian. Itu gagasan besar Bapak Presiden. Kami hanya operator, eksekutor. Berikutnya, tidak sampai di situ aja. Ada TNI yang membantu. Ada BUMN, ada Bulog. Ada petani sebagai pahlawan pangan kita terdepan. Ada kepolisian untuk jagung. Semua anak bangsa yang terlibat, aku ucapkan terima kasih. Saya bagian kecil dari program ini. Saya hanya seorang pegawai itu yang bekerja keras. Bulog bekerja keras. Saya tanpa saya ini bisa jalan. Jadi ini adalah keberhasilan bersama atas gagasan besar Bapak Presiden. Luar biasa Bapak Presiden. 4 impres turun dalam waktu 6 bulan. Dan ini berkontribusi cukup besar. Contoh pupuk. Dulu nyelimet. Prosesnya panjang. 12 menteri harus ketahui. Baru bisa pupuk keluar. 38 gubernur mutlak tanda tangan. Kurang lebih 500 bupati baru tiba di petani. Pupuk sekarang dari menteri, pabrik, langsung ke petani. Itu baru satu kebijakan. Baru satu impres. Impres irigasi, impres pupuk, ini PPL, luar biasa. Bapak selalu berpesan, berikan yang terbaik kepada rakyat Indonesia, terutama petani, kalau di petani. Buat mereka nyaman. Ya hasilnya ini sekarang. Dan itu betul bahwa selama 57 tahun itu tertinggi. Stok kita hari ini 3,74 juta ton. Dan sebentar lagi akan menuju 4 juta sebentar lagi. 10 hari 15 hari.